1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dahsyat. Yes Lord, kami ambil alih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberi kami kuasa dan otoritas ada di kami. Lord, thank you Jesus.
dia lakukan adalah dia datang pada Tuhan. Dia berlutut, dia mengajak rakyatnya berpuasa. Lalu Tuhan mengatakan bahwa kumpulkan para penyembah dan pemuji, para pemusik. Dan Tuhan katakan yang berperang bukan kamu, tapi Tuhan sendiri yang berperang buat kita. Amin. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Tuhan yang berperang buat kita. Saudaraku, saat ini Tuhan izinkan saya datang ke tempat ini, memimpin worship di tempat ini dalam keadaan sakit, saudaraku. Tapi saya percaya pada saat saya memuji dan menyembah Tuhan, dimanapun saya berada, Tuhan menyembuhkan. Kalau di tempat ini ada yang mau mengalami kesembuhan, mau mengalami kelepasan, pemulihan, engkau berdoa pada Tuhan melalui lagu ini, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan, engkau tilik anak-anakmu di tempat ini, Tuhan Yesus. Biarlah
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hati kami menyembah Engkau. Hati kami memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami berikan pujian ini kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Mari sekali lagi saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum saudara duduk, berikan salam kepada kiri kanan saudara, depan belakang. Katakan, Anda berada di tempat yang terbaik pagi ini. Haleluya. Thank you Jesus. Selamat berbakti di City Blessing of Walnut. Saya tahu ini long weekend, tapi bagi Anda yang tidak keluar kota, yang tidak jalan-jalan, Anda datang ke gereja, dan juga bagi Anda yang menyaksikan online, Tuhan punya sesuatu yang Dia telah sediakan bagi Anda semua. Amin. Haleluya. Kita sebentar akan memberi. Saya akan share satu ayat di Amsal 3 pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Apa artinya saudara, lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah? Untuk zaman sekarang ini artinya apa saudara? Artinya bank accountmu akan diisi penuh sampai melimpah. Amin saudara? Amin. Bagaimana caranya? Tuhan mengatakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya apa saudara? Artinya kita memberikan kepada Tuhan dengan harta kita. Dan kebanyakan dengan keuangan kita. Dan yang kedua, Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama atau di terjemahan lain mengatakan buah sulung. Artinya apa saudara? Artinya adalah penghasilan kita yang pertama. Atau paycheck kita yang pertama. Atau gaji kita yang pertama. Atau keuntungan kita yang pertama. Kalau saudara berbisnis. Itu artinya saudara. Saudara, saya mau share sedikit. Kadang-kadang saya suka menghadiri kebaktian di gereja lain. Atau diundang untuk menghadiri kebaktian di gereja lain. Pada waktu persembahan, saya buka dompet saya. Lalu saya lihat, waduh kok nggak ada cash ya. Cuman $1, $2. Saya tutup dompet saya dan saya tidak jadi memberi. Tapi di lain waktu, pada waktu ketika saya pergi ke gereja lain, waktu persembahan, saya membuka dompet saya. Di situ ada $1, ada $10, ada $20. Saya selalu mencabut uang yang paling besar dan saya masukkan di kotak persembahan. Ada kalanya saudara, di dompet saya ada $1, $5, $20, dan $100. Ya, saya cabut uang yang
terbesar juga saudara. $100 saya masukkan ke kotak persembahan. Kenapa saudara? Karena saya enggak memuliakan Tuhan dengan harta. Itu bukan hanya memberi asal-asalan. Kalau $1, $2 buat saya itu memberi kepada Tuhan ala kadarnya. Ya oke lah, gue kasih gitu. Simple saudara, memuliakan Tuhan dengan harta ialah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara mengerti ya? Saudara semua di sini mengerti ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan harta kami, dengan buah sulung kami, dengan apa yang ada di hati kami yang kami inginkan supaya itu memuliakan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa setelah kami mendengarkan firman ini, ajar kami Tuhan untuk memuliakan Engkau dengan benar Tuhan. Ajar kami untuk memuliakan Engkau dengan segenap hati dan dengan senang hati ya Tuhan. Karena kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membuat kami mengalami kelimpahan di dalam bank account kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi saudara. Saudara, kita akan melihat pengumuman di layar. Tapi sebelumnya saya mau menekankan Daughters Women Conference. Itu yang akan, yes. Women's Conference yang akan diadakan di minggu terakhir di bulan ini saudara. Oh, hari ini udah 1 September ya. Waduh, cepatnya. Yes, 26 dan 27 saudara. 27 dan 28 September saudara. Bagi semua sister-sister yang ada di ruangan ini dan juga Anda sister yang mengikuti online, kalau belum mendaftar, cepat-cepat mendaftar hari ini. Minggu ini adalah minggu terakhir pendaftaran yang akan ditutup tanggal 8 September minggu depan. Jadi kami mohon dengan hormat dan saya sangat menekankan semua saudari-saudari di sini, mari mendaftarkan diri. Mari kita kunjungin, kita hadiri conference ini yang akan membangun kita dan yang akan membuat kita bertambah-tambah lagi mengenal Tuhan dan juga bertambah dekat lagi dengan sister-sister yang lain saudara. Amin. Oke, juga di online di website Take Your Stand ini mereka menjual sweatshirt, t-shirt untuk nah ini saudara, untuk kita semua ya. Nah ini hanya bisa diperoleh kalau saudara membelinya online, pre-order
online. Ayo saudari-saudari di sini, mari kita pre-order. Jadi nanti bisa dipakai pada waktunya ya saudara. Oke, saya persilahkan video announcement. Hello church, hello City Blessing family. We are in the month of September. Schools have started, fall season is around the corner, but our God is the same yesterday, today, and tomorrow. And what a great day to praise Jesus. My name is Garrett and I'm here to bring you today Sunday announcements. And speaking of the start of September, a new month means a new preaching series, and we are never gonna forget the last series, but we're just gonna build from it. Take time to visit cityblessing.org/prayerblog to see our past series and its main points, and take time to pray the prayer points in your personal time with your family or with your care cells. And next, this is the last week to register for Daughters Conference 2024. Our all-women conference registration will end next Sunday, September 8th. Do not miss out on a transformative weekend and a weekend of sisterhood and so much more. Now visit cityblessing.org/daughters for more information. And next, last week, Pastor James gave an update and summary on our building project. Here's the highlight and recap from last week. Hello, City Blessing family. Pastor James Sudarsono here with a Training Center Money Matters update for you. As of the end of July 2024, we have officially collected $822,400 of our total committed amount. Praise the Lord. Our total committed amount sits right above $1.75 million, which means that as of July 2024, we've collected 46.76% of the entire commitment, which, considering the fact that we're only about 9 months into a 36-month commitment timeline, we are in very good shape, ladies and gentlemen. One more update for you. Our total construction costs, again, sits at about $7 million in total. Now, that leaves us with a sizable difference between the total cost and the actual cash on hand, as well as the total committed amount. After prayerful consideration and the vetting of multiple options, our church leadership has decided to move forward with an organization called Church Investors Fund, which is going to finance a $3.5 million gap to be able to complete the construction of the project. Time and time again, we have seen God's absolute goodness and faithfulness throughout this whole project, and we are believing and continuing to see His goodness in every little detail, down to every last penny that goes into this project. We want to thank you so much for partnering with us in building God's vision for this training center. How exciting, and let's continue to keep our training center in prayer. If you want to take part or learn more about our faith journey, please visit cityblessing.org/arise and build, where you can also watch the full virtual tour. And as we are speaking of the new building and the Walnut campus, we are so glad to announce that we have a new pedestrian curbside and walkway. Please be alert as you come up and down Miracle Hill, and also please drive slowly and follow our parking team's instructions. All this is for the safety of our City Blessing family. And lastly, if you are here for the very first time, maybe it's your second time or third time, you have not filled out a Connect card, please do so. We want to know you, get to know you, and serve you better. You can go to cityblessing.org/connect or scan the QR code on the screen, or you can talk to an usher after service. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Have a great Sunday service. God bless you all. Sering melihat video announcement, kadang-kadang Anda lupa bahwa yang terakhir ditayangkan, cek telepon saudara, sudah di silence atau belum. Ya, oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau akan bicara kepada kami lagi. Engkau akan merubah kami sehingga kami mempunyai hati, mempunyai iman, mengalami atmosfer di mana kami mengalami hidup yang berkemenangan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak menciptakan kami untuk gagal. Kami tahu hari ini ya Tuhan, Engkau bicara kepada kami sesuai dengan firman yang sudah Engkau siapkan buat
anak-anak-Mu di sini, untuk semua kami di sini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bulan ini kita memulai seri yang baru, yaitu Victorious Living. Katakan Victorious Living. Artinya apa saudara? Hidup yang berkemenangan. Siapa di sini yang mau hidup berkemenangan? Kalau kita katakan hidup berkemenangan, berarti ada sesuatu yang perlu kita kalahkan. Kalau enggak, bagaimana bisa bilang Anda menang ya? Jadi saya beri judul hari ini, saudara, topiknya ialah You were not created to fail. Anda tidak diciptakan untuk gagal. Jadi pertama-tama saya ingin beritahu kepada saudara bahwa kita perlu mempunyai atmosfer, katakan atmosfer. Kita perlu menciptakan satu atmosfer kemenangan, atmosfer yang kemenangan. Atmosfer itu keadaan, suasana, keadaan sekitar. Dan kadang-kadang yang kita alamin, keadaan sekitar itu justru mempengaruhi Anda. Saya ingat many years ago, salah satu om saya datang dari Indonesia. Dia datang ke sini, dia orang Buddha, nggak pernah ke gereja sama sekali seumur hidupnya. Dan dia datang, waktu datang 1 minggu di LA di sini, saya ajakin ke gereja, saudara. Waktu saya ajakin ke gereja, itu saya punya cousin ya, sepupu saya bilang begini waktu nggak di depan papanya, dia bilang begini, Paul, kamu nih bahasa bebas Jakartanya ya, kamu nih gila Paul katanya. Kenapa? Nggak ada orang yang berani ajakin papa ke gereja. Kamu kok berani ajakin. Lalu herannya ya, papinya dia bilang, oke, saya mau datang. Jadi dia kaget, istrinya juga kaget. Singkat cerita dia datang ke gereja hari Minggu. Dan besoknya saya jemput dia di hotel, kita ngomong-ngomong. Kita basically 3 hari itu kita simpan waktu sama-sama. Dan setelah hari Minggu itu ya, hari Seninnya, waktu saya ketemu dia bilang begini, Paul, Om ini heran, ngelihat orang-orang di gereja kamu ini kok senyum-senyum semuanya ya. Kok kayaknya ada damai begitu ya. Saya bilang, oh ya Om, ya Om. Saya nggak ngerti maksudnya apa, karena rasanya sih biasa aja begitu ya. Benar apa enggak? Oke. Besoknya waktu saya jemput dia lagi, dia bilang yang sama. Hari yang ketiga, dia omong yang sama lagi, tapi ada bedanya. Bedanya begini, Paul kamu tahu nggak? 3 malam ini Om nggak bisa tidur. Kenapa Om ini bisa lihat wajah-wajah jemaat kamu ini di gereja ya, kok senyum-senyum, kok rasanya ada damai. Om ini, dia bilang terus terang, Om ini berhasil, dia adalah seorang businessman yang sangat berhasil, saudara. Tapi dia bilang, tapi nggak ada damai. Om ini mau ketawa aja susah. Terus saya bilang, Om, gampang Om, terima Tuhan Yesus. Dia terima Tuhan Yesus. Nggak berhenti sampai di situ, saudara. Satu keluarga terima Tuhan Yesus. Balik ke Indonesia, keluarga besar terima Tuhan Yesus. 2 bulan kemudian mulai carousel di rumahnya. Itu karena apa, saudara? Karena atmosfer. Katakan atmosfer. Kalau Anda masuk di satu ruangan, kemanapun Anda pergi ya, kalau ada orangnya lagi marah-marah begitu, rasanya gimana di sini? Nggak enak ya, walaupun Anda nggak kenal, tapi kalau Anda masuk di satu ruangan, satu tempat, atau mungkin di carousel, lalu ada sukacita, ada damai sejahtera, itu akan bisa memberkati Anda. Dan bagaimana, saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini ialah Anda perlu tahu dan percaya bahwa Tuhan mau umatnya itu mengalami kemenangan. Oke. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa Tuhan mau Anda mengalami kemenangan? Oke. Paling enggak Anda perlu tahu dulu, saudara. Dan saya melihat bahwa kita ini melihat ada banyak orang-orang Kristen di
di luar sana, saudara, mereka itu capek, mereka letih, lesu, mereka itu nggak ada sukacita, senyum aja susah, apalagi ketawa. Istilahnya itu kalau mau ketawa aja merebet gitu ya, saudara. Saya melihat bahwa kita ini perlu orang-orang Kristen yang bersukacita. Kita ini perlu orang-orang Kristen yang bisa bersemangat. Kita perlu orang-orang Kristen yang berapi-api. Kita perlu orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat Anda. Saya percaya kita mau melihat orang-orang Kristen dan kita mau Anda semua. Saya mau Anda semua mengalami bahwa Anda tahu bahwa Tuhan mau punya rencana yang sangat baik buat setiap saudara. Amin, saudara. Jadi mulainya dari apa? Mulai dari atmosfer. Mulai dari atmosfer, saudara. Berapa hari yang lalu waktu saya sedang berdoa dan menyembah Tuhan di rumah, saya lagi menyanyikan satu lagu yang sangat sederhana sekali. Dia adalah Alfa dan Omega. Artinya apa, saudara? Dia adalah yang pertama dan dia adalah yang terakhir. Dan sebelum ada waktu, dia sudah ada. Dan kita diciptakan berdasarkan waktu dan kita hidup di dalam waktu, dan waktunya kita tiba, kita akan keluar dari waktu ini. Are you with me? Kita akan keluar dari waktu ini dan masuk di dalam kekekalan. Dan waktu saya menyembah Tuhan, menyanyikan lagu itu, saudara, di kamar sendirian, saudara, masih gelap, itu saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat amat nyata dan sangat luar biasa sekali. Dan saya bisa merasakan rasanya itu begitu dekat Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, mungkin ada saudara yang berpikir, saya kok nggak pernah ngalamin begitu ya, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa nggak setiap hari saya mengalami seperti itu. Tapi walaupun saya nggak mengalami seperti itu, saya tetap simpan waktu dan menyembah Tuhan dan berdoa. Jadi kita nggak berdasarkan perasaan kita atau mood kita. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang hidup berdasarkan perasaan, berdasarkan mood, berdasarkan kalau mendung, stres. Wah, repot, saudara. Kalau panas, stres. Kenapa? Kepanasan. Aduh, saudara. Tapi saya melihat di sini bahwa hadirat Tuhan itu begitu nyata. Saya mau bacakan satu ayat dari Mazmur 104 ayat 1 dan yang kedua. Dikatakan demikian, ini supaya Anda tahu ya, bahwa Tuhan itu sangat amat luar biasa. Dia itu besar, dia itu maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, maha hadir. Mazmur 104 ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Berhenti di sini sebentar. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pada saat Daud mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, kira-kira dia omong sama siapa? Dia omong sama jiwanya sendiri. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Saya mau beritahu bahwa benar atau betul bahwa enggak selalu jiwa kita suka memuji Tuhan. Enggak selalu kita bisa mengucap syukur. Enggak selalu kita bisa tersenyum. Enggak selalu kita bisa tertawa. Betul, saudara? Daud tahu itu dan bisa nyambung sama Anda dan saya. Ini kenyataannya kita enggak setiap hari, terus bisa memberkati Tuhan semuanya itu berdoa semua. Enggak selalu begitu, tapi Daud memerintahkan, katakan memerintahkan. Dia memerintahkan dirinya sendiri. Dia nggak ngomong kepada orang lain. Dia ngomong pada dirinya sendiri. Jiwaku, come on, Paul. Pujilah Tuhan. Kira-kira begitu ya, saudara. Pujilah Tuhan. Dan ayat kalimat berikutnya mengatakan demikian. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain. Waduh, saudara. Pakaiannya, selimutnya itu terang, saudara. Berarti bersinar sangat amat luar biasa, yang membentangkan langit seperti tenda. Berarti luar biasa sekali apa enggak, saudara? Nah, Tuhan itu yang ada, yang senantiasa ada, walaupun Anda percaya atau enggak, Anda ada feeling atau enggak, Tuhan tetap ada, saudara. Nah, tadi di lagu yang kita nyanyikan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Saudara,
waktu ada perang saudara di Amerika, itu Presiden Abraham Lincoln, itu ditanyain sama orang-orang Amerika ya, tanyain begini, Mr. President, itu Tuhan di pihak kita apa enggak? Lalu jawabnya dia begini, kita di pihaknya Tuhan apa enggak? Halo? Kita maunya rasanya menang terus, kita mau Tuhan di pihak kita, tapi kita nggak mau di pihaknya Tuhan. Are you with me? Dan saya percaya bahwa Tuhan bicara kepada kita, Tuhan bicara melalui firman-Nya, dan Tuhan akan bicara lagi, dan kalau Tuhan berbicara, katakan Tuhan berbicara. Waktu Tuhan berbicara, itu sesuatu terjadi, sesuatu diciptakan, saudara. Sebelum Anda lahir, Tuhan sudah bicara mengenai Anda. Sebelum ada ciptaan, Tuhan sudah bicara. Sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah berbicara. Waktu Dia berbicara, terjadilah dunia ini dan alam semestanya. Semuanya ini terjadi sebelum semuanya ini ada, itu waktu Tuhan ciptakan aja, waktu Tuhan bicara aja, tercipta semuanya itu, saudara. Jadi semuanya itu sudah ada. It is all set up before you even show up. Sebelum kita ada di dunia ini, sudah di set up, sudah ada semuanya itu. Nah, jadi saya melihat firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Waktu Tuhan bicara itu luar biasa sekali. Ada seorang perwira di dalam Alkitab, dituliskan demikian, hambanya itu sakit. Lalu dia ketemu dengan Yesus, dan dia bilang, tolong bisa datang ke rumah saya. Langsung dia bilang, oh iya saya mau datang. Tapi terus dia bilang begini, saya nggak layak Anda datang ke rumah saya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, nggak banyak orang yang seperti itu, saudara. Yesus berkata demikian, orang Israel, nggak ada di Israel. Satu bangsa Israel, nggak ada yang seperti orang ini. Dan dia bilang, pulanglah, hambamu itu akan sembuh. Lalu baru dia jalan, perhatikan. Baru dia jalan, ada orang dari rumahnya yang datang. Oh, nggak usah repotin guru, anakmu sudah sembuh. Jadi waktu dia jalan ya, Yesus di belakangnya dia lihat. Wah, saya percaya itu adalah non-verbal communication. Apa saudara? Pada saat itu dia sadar waktu Yesus bicara terjadi. Waktu Yesus bicara tercipta. Nah, saudara, saya katakan tadi, nggak selalu kita bisa tersenyum. Coba Anda bayangkan, ada orang yang bisa bertobat, terima Tuhan Yesus, dia dan keluarganya terima Tuhan Yesus gara-gara senyuman Anda. Coba biar itu sink in dulu, saudara. Halo, ya. Jadi saya lihat di sini, wow. Tapi saya belajar, saudara, bahwa gimana kalau kita pada saat kita ngalamin problem, ngalamin tantangan, dan kita nggak rasa mau senyum atau ketawa, apalagi ketawa, saudara, mukanya aja cemberut terus, saudara. Saya ingat teman saya namanya Al Hollingsworth. Dia adalah seorang businessman African American. Berapa kali datang ke gereja kita waktu kita masih di Claremont, sekarang juga masih suka bikin seminar Vertical Leap. Dia adalah seorang African American. Dia katakan, dia kasih kesaksian dengan gamblangnya, dia bilang, kakek saya adalah seorang budak. Papa saya adalah seorang yang buta huruf. Tapi sekarang dengan kasih karunia Tuhan, saya adalah seorang businessman yang berhasil, dan dia adalah seorang multi-milioner, saudara. Dan dia katakan itu bukan untuk kesombongan, bukan, tapi untuk kesaksian. Untuk kesaksian ya. Dia punya perusahaan packaging company yang salah satu terbesar di Amerika, yang kliennya itu adalah Fortune 500 companies. Apa yang dia katakan? Salah satunya dia bilang begini, to be enthusiastic, you have to act enthusiastic. Siapa yang pernah ikut Vertical Leap many years ago? Saudara pasti ingat, to be enthusiastic. Kalau Anda mau menjadi enthusiastic, you have to act enthusiastic. Justru pada saat Anda nggak suka senyum, hei jiwaku, senyum. Paul, senyum. Lama-lama jadi terbiasa, saudara.
Amin. Pada saat Anda nggak suka memuji Tuhan, aduh rasanya ini susah, aduh ini begini. Paul, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi Anda harus Anda harus bertindak, katakan bertindak. Pada saat Anda bertindak, maka Anda bisa menciptakan satu atmosfer. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai hidupnya seseorang. Tapi kalau saya sebutkan nama orang ini, Anda mau saya ajak untuk membayangkan bahwa ternyata orang ini nyambung dengan hidupnya kita. Nyambung hidupnya dengan saudara dan saya. Dan orang ini hidup di zaman yang nggak gampang, saudara, pada saat itu. Dan saya percaya zaman sekarang juga nggak gampang juga. Nah, bagaimana kalau saya perkenalkan nama orang itu, dan Anda mulai berpikir waktu saya sebutkan, waktu saya bacakan ayat-ayatnya, Anda bukan hanya berpikir mengenai orang itu, tapi Anda berpikir, oh itu saya tuh. Oke, siapakah orang itu? Coba kita lihat ya. Namanya adalah Elia. Nah, saya akan mulai dengan latar belakang Elia. Latar belakang Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 9 ya. Lalu berkatalah Elia, orang dari mana namanya, saudara? Coba baca-baca di sini, saudara. Orang mana? Orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab. Ahab itu adalah rajanya orang Israel pada saat itu. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Jadi wow, kalau tadi saya bilang, saudara, Tuhan bicara, Yesus bicara, tercipta. Ini adalah hamba Tuhan. Dia bilang, nggak akan ada hujan kecuali kalau saya ngomong. Dan mulai saat itu nggak ada hujan selama 3,5 tahun. Luar biasa apa enggak, saudara? Oke, berhenti sebentar, saudara. Gimana kalau Anda tahu bahwa, tadi saya bilang ya, gimana kalau nama Elia ini diganti dengan nama Anda? Halo? Berapa banyak saudara yang mulai bisa berani percaya paling enggak? Oke, lanjut ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai, apa saudara? Sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi telah kuperintahkan, Tuhan bicara kepada burung gagak kasih makan Elia. Luar biasa sekali, saudara. Dan Anda baca Alkitab ya. Saya mau Anda waktu pulang Anda baca lagi, dan waktu Anda baca, Anda renungkan, maka saya percaya bisa mengalami hadirat Tuhan, dan saya percaya dan berdoa bahwa Anda bisa membayangkan dan bahkan mengalami Tuhan akan selalu menyediakan kebutuhanmu, bahkan pada saat musim kering sekalipun. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Bulan lalu kita bicara mengenai mendengar suara Tuhan. Nggak ada gunanya Anda dengar suara Tuhan kalau nggak mau melakukan. Are you with me? Ya. Jadi waktu dengar Anda lakukan, dan waktu lakukan Anda akan melihat manifestasi daripada apa yang dijanjikan Tuhan. Oke, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke mana, saudara? Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda. Jadi ternyata Tuhan bicara lagi kepada seorang janda ya, untuk memberi engkau makan. Saya melihat ini adalah satu pesan yang sangat unik pada saat di masa kekeringan, famine, kesusahan, saudara. Tuhan pakai seorang janda yang diberi perintah oleh Tuhan untuk kasih makan nabi. Luar biasa, saudara. Jadi
apa yang kita ada itu nggak pernah terlalu kecil. Amin, saudara. $100, $20, $1, saudara. Wanita yang memberikan 1 peser, tapi dia memberikan dengan sepenuh hatinya. Bahkan apa yang ada padanya, semuanya itu dia kasihkan, saudara. Itu luar biasa sekali. Oke, nah saya mau sampaikan beberapa poin dari kata-kata yang saya cetak tebal tadi. Di dalam Alkitab itu ceritanya itu betul-betul terjadi. Tapi tahukah Anda bahwa nama-nama bahkan tempat yang dituliskan dalam Alkitab itu nggak kebetulan, ada artinya semuanya. Nah, mari kita tilik apa sih artinya Tisbe, apa sih artinya Gilead. Kita lihat apa sih artinya Zarafat, ya, apa sih artinya kata-kata yang tadi kita baca tadi ya, Kerit, sungai Kerit, artinya apa sih ya? Nah, saya berharap waktu saya sampaikan, sebutkan arti dari kata-kata ini aja, Anda mulai bisa berpikir, oh itu saya tuh. Are you with me? Itu yang saya sedang alamin. Oh, saya bisa nyambung seperti Elia. Are you with me? Oke, lanjut ya. Yang pertama, Tisbe. Tisbe itu artinya adalah orang yang memulai sesuatu, langsung bersemangat. Tapi waktu tiba saatnya untuk bertransisi ke tingkat berikutnya, mereka takut, berbalik dan lari. Apakah Anda pada saat ini merasa seperti itu? 2-3 bulan yang lalu Anda dengar, Anda bersemangat. Setelah Anda mau taat, ada tantangan. Are you with me? Karena untuk mentaati, melakukan firman Tuhan, itu nggak selalu gampang, saudara. Sederhana, tapi nggak selalu gampang. Amin. Yang kedua, Gilead. Gilead itu berbicara tentang tempat yang berbatu-batu, tempat yang keras, tempat yang kasar. Mungkin Anda lagi dalam posisi seperti itu, aduh banyak sekali batu ini dalam hidup saya ini. Rasanya kasar benar, orang memperlakukan saya keras, kasar. Bos Anda, teman Anda, rasanya gimana ini ya? Kerit itu berarti pemotongan daging, katakan daging. Sebetulnya yang tepat itu adalah kedagingan, karena tempat pemotongan flesh, kedagingan kita. Are you with me? Jadi tempat pemotongan daging atau benda, atau tempat untuk memisahkan sesuatu, artinya pergi ke tempat pemotongan daging, seperti seorang tukang daging memotong daging, jadi dipisahkan. Jadi ternyata di dalam perjalanan orang yang namanya Elia, yang saya percaya kita bisa nyambung. Kita mengalami seperti ini dalam perjalanan hidup kita, yang kita rasa kita udah dekat sama Tuhan, tapi Tuhan akan kikis lagi. Tuhan akan pisahkan lagi hal-hal yang gak berkenan dalam hidup kita. Yang mungkin orang gak lihat, atau mungkin orang lihat juga. Atau mungkin Anda gak sadar, tapi Tuhan kikis itu ya. Dan yang berikutnya apa saudara? Sarfat. Sarfat itu berarti dimulainya hari yang baru. A new day is dawning. Hari yang baru itu akan dimulai. Saya berdoa, kalau Anda mengalami hal-hal yang seperti ini, hari ini juga Anda bisa berkata, hari ini saya terima firman Tuhan, dan hari ini saya percaya saya akan memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Nah, saya mau ceritakan, Anda baca sendiri di rumah ya, baca Alkitab supaya Anda tahu ceritanya ini, supaya saya bisa singkat waktu, tapi Anda baca. Poin yang kedua, kemenangan Elia. Elijah's victory, kemenangan Elia. Nah, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-36, pasal yang ke-18. Masih ngikutin? Oke. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui bahwa
biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Sekali lagi saudara, jadi dia bukan cuma melakukan apa yang dia mau lakukan, karena Tuhan bicara kepada dia, dia dengar dan dia lakukan. Are you still with me? Oke. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara, oke, ayat yang ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Nah, latar belakangnya begini saudara, pada waktu itu satu bangsa Israel itu menjauh dari Tuhan. Mereka itu menyembah berhala, dan pada saat itu orang Israel itu nggak berani stand up. Jadi kalau nanti tema daripada Daughters Conference itu Take Your Stand, saya percaya Tuhan pakai gerejanya, Tuhan pakai umatnya, Tuhan pakai Anda dan saya untuk berani berdiri berdasarkan firman Tuhan. Dalam konteks ini ada nabi-nabi palsu. Katakan nabi-nabi palsu. Ada 450 nabi-nabi Baal dan ada 400 nabi-nabi Asyera. Nah, mereka itu ditantang oleh satu orang. Oleh berapa? Satu orang. Oleh berapa orang? Satu orang lawan berapa saudara? 850 nabi-nabi palsu. Dia bilang begini, coba ya, kalau Tuhan kamu itu adalah Tuhan, biarlah api turun dari langit dan makan persembahan yang kamu sediakan. Siapa yang menjawab api turun dari langit menyambar persembahan, maka itulah Tuhan. Lalu nabi-nabi ini mereka teriak-teriak, mereka berseru-seru, nggak ada api, nggak ada apa-apa, mereka potong-potong dirinya sampai berdarah-darah, nggak ada apa-apa. Lalu Elia bereskan dia punya mesbah dan dia berdoa seperti yang tadi kita baca barusan, dan api langsung turun dari langit. Dahsyat nggak? Coba lihat kanan kiri, dahsyat. Oke, lagi katakan dahsyat. Bayangkan saudara, Tuhan itu dahsyat. Oke, nah saya mau kasih tahu kepada saudara, Elia, dia adalah seorang yang godly, seorang yang suci, orang yang benar, orang yang bergerak di dalam kuasa Roh Kudus, orang yang diurapi, orang yang berjalan berdasarkan pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Dia adalah orang yang tidak hidup di dalam dosa. Dia adalah orang yang bijak, dia adalah orang yang saleh, dia berada di dalam hadirat Tuhan, dia seorang diri berdasarkan urapan Tuhan, dia mengalahkan 850 nabi-nabi palsu di Israel. Nah, saya melihat bahwa dia ini adalah seorang yang penuh iman. Dia excited sekali, dia bersemangat sekali bahwa Tuhan akan memulihkan, dan saya percaya dia membayangkan akan ada revival di negerinya. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa sekali. Berhenti sebentar di sini, bayangkan saudara. Kalau ada saudara yang berpikir, setelah Anda hidup benar, kudus, suci, baik, bijaksana, saleh, bersih, murni. Kira-kira mungkin Anda berpikir begini. Mulai sekarang ini 850 nabi ini sudah saya bantai. Saya berdoa api turun dari langit. Luar biasa sekali. Mulai sekarang semuanya ini akan lancar, mulus, halus. Saya akan maju terus, saya pasti akan berhasil terus. Nggak ada problem sama sekali, nggak akan ada apa-apa sama sekali. Karena saya sudah ngalamin ini. Mungkin Anda berpikir seperti itu.
No. Justru pada saat itu sesuai dengan konteks yang akan kita baca. Masih ngikutin? Yes. Oke. Justru pada saat itu ada utusan iblis. Ada utusan iblis dalam konteks ini seorang yang diutus oleh Jezebel bahasa Inggrisnya. Dia menyampaikan satu pesan. Pesannya apa, saudara? Nanti akan kita lihat. Poin yang ketiga. Elia kehilangan kendali. Oke, kita berhenti sebentar ya. Sekali lagi saya mau Anda ikut dalam ceritanya ini. Latar belakangnya Elia, mungkin latar belakangnya kita. Kemenangan Elia, saya percaya ada kemenangan-kemenangan dalam hidup Anda. Ya. Bagaimana dengan kalau Anda kehilangan kendali, lose control, problemnya banyak, tantangannya banyak, gimana? Coba kita lihat, saudara. Kita lihat di sini ayat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Jadi setelah semuanya itu, setelah mengalami kemenangan yang sangat besar. Amin. Ya. Are you with me? Oke. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel ini adalah ratunya, istrinya Ahab, Raja Israel. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, bahasa Inggrisnya messenger, membawa pesan, mengatakan, coba ucapkan, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa dari salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Oh saudara, ini ada banyak langkah-langkah praktis yang kita perlu belajar. Tapi sebelumnya saya ingin beritahu kepada saudara. Nanti kita baca ayat yang keempat ya. Saudara, Anda perlu tahu bahwa ternyata ada peperangan rohani yang sangat besar. Dan dalam konteks ini ada peperangan secara menyeluruh terhadap satu bangsa. Dalam kehidupan kita sekarang ini, bisakah peperangan ini, tantangan ini, battle ini, peperangan rohani ini adalah peperangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan saat ini? Satu bangsa Israel nggak ada yang berani melawan nabi-nabi palsu kecuali Elia. Dan saya melihat di sini ini adalah satu corporate battle of the body, corporate battle of the church against the spirit of wickedness of this age. Ada peperangan di Amerika ini saat ini. Ada roh-roh jahat yang mau memerangi semuanya apa yang kita alami. Coba kita lihat sebentar di sini ya. Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Mengatakan. Jadi orang ini cuma ngomong, tapi di ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu ia pergi menyelamatkan nyawanya. Tahukah saudara bahwa apa yang orang omong sama saudara bisa mempengaruhi atmosfer Anda? Loh ini kan nabi luar biasa ini, baru menang, belum sampai 1 hari, belum 24 jam, dapat berita ini. Kalau Anda dapat berita yang gak enak, berita yang buruk, berita yang bahkan mengancam Anda, what would you do? Are you with me? Dan di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya ya, ada penjelasannya.
waktu messenger itu mengatakan, dan di ayat yang ketiga, bukan hanya sekedar maka takutlah ia, tapi dalam bahasa Inggrisnya begini, when he saw that, he became afraid. Waktu dia melihat itu, nangkep nggak saudara? Dia jadi takut. Apa yang orang omong sama Anda, apa yang Anda dengar, itu tanpa sadar bisa Anda proses dan Anda bisa lihat. Are you with me? You with me? Nangkep ya? Dan apa yang Anda izinkan mengontrol Anda akan kehilangan kendali. Dan di sini dikatakan, dan pergilah ia menyelamatkan nyawanya, dan saya garis bawahi di situ, meninggalkan bujangnya di sana. Ada orang-orang yang pada saat mengalami kehilangan kendali justru menjauh dari gereja. Justru menjauh dari Kersel. Justru teman yang nelponin nggak diangkat. Teks nggak dibales. Orang menghubungi untuk kasih encouragement. Udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Saya udah capek. Salah saudara. Justru pada saat Anda merasa kehilangan kendali, ini perlunya tubuh Kristus. Ini perlunya gereja, ini perlunya Kersel, ini perlunya relationship, ini perlunya kita saling membangun. Are you with me? Yes. Ini justru Elia, karena dia mungkin merasa jagoan sendiri kali ya, ditinggalin bujangnya. Dan menurut saya bukan saya yang ngomong dia merasa jagoan sendiri, ternyata dia ngomong juga saudara sama Tuhan. Gak ada yang lain kecuali aku sendiri. Dan Tuhan bilang, oh sebetulnya aku sudah menyisihkan 7.000 orang yang enggak takut kepada tidak menyembah Baal. Ayat yang keempat, are you still with me? Yes. Cepat ya? Are you still with me? Oke. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba saudara bayangkan. Ayat sebelumnya apa saudara? Dia pergi untuk menyelamatkan. Setelah dia pergi mau menyelamatkan nyawanya, dia mau mati. Buat apa? Are you with me? Ini adalah tanda-tanda orang bingung. Halo? Bingung karena apa? Karena kebanyakan dengar yang negatif. Karena kebanyakan dengar fake news. Karena kebanyakan dan bersarang di pikiran Anda, jadi Anda bisa lihat. Beranak saudara pikiran yang negatif. Anda perlu tahu bahwa iblis itu mau memberikan fear, ketakutan. Melalui apa? Melalui kebohongan. Dia mesti kasih tahu kebohongan supaya Anda jadi takut. Dan waktu Elia terpengaruh, dia mulai panik. Dia kehilangan kendali. Dalam waktu beberapa jam aja, dari orang yang kudus, dari orang yang berani, dari orang yang beroperasi dengan spiritual authority, otoritas ilahi, dalam sekejap aja, menjadi orang yang takut, menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang depres, menjadi orang yang bingung, dan menjadi orang yang lari dari kenyataan. Anda perlu tahu bahwa iblis itu sebetulnya enggak mencoba untuk membunuh dia. Enggak. Saya mau beritahu kepada Anda, mungkin ini bisa merubah pola berpikir Anda juga. Sebetulnya kalau Anda di dalam Tuhan ya, Anda dalam Kristus, sebetulnya iblis itu enggak ketarik untuk bunuh Anda. Karena kalau Anda mati, masuk surga. Oh diam aja sih. Jadi kalau iblis itu mau bunuh Anda, waduh, dia kira-kira ngomong sama teman-temannya, aduh salah kita. Masuk surga dah. Jadi iblis itu sebetulnya nggak tertarik untuk bunuh Anda. Dia itu mau membuat hidup Anda itu miserable.
Dia mau menyiksa pikiran Anda. Dia mau membuat Anda itu nggak percaya, kurang percaya, ragu-ragu, takut, dan ada tuduhan, malu. Itu yang iblis mau lakukan kepada Anda. Dan saya juga, pada kita semua. Jadi saya melihat di sini bahwa ternyata peperangan yang terjadi di gunung ini, saudara. Ternyata kalau tadi saya katakan bukan hanya peperangan antara Jezebel dengan rakyat Israel, tapi di dalam konteks ini, setan fokus kepada satu orang yang namanya Elia. Kira-kira dia ngomong begini, kamu ini udah kalahkan aku punya orang 850 nabi-nabi palsu. Kamu ini sudah bring big damage to my kingdom. Now I am zeroing on you. I focus on you and I attack you. Bagaimana kalau peperangan yang Anda alamin bukan lagi hal-hal yang umum? Oh ya, kita ada peperangan yang kita doakan, ada doa yang kita lakukan, kita ada Salt and Light Ministry, kita doakan, ada berita mengenai homoseksual, kita doakan mengenai aborsi supaya Amerika berubah, kita doakan tantangan yang itu walaupun semuanya itu bagus, tapi bagaimana kalau setan tiba-tiba fokus kepada Anda pribadi? Hello. Now the battle that I am making is between me and you. Kira-kira setan ngomongnya begitu. Jadi personal battle, saudara. Jadi seorang yang mengalami kemenangan yang besar, seorang yang efektif terhadap melawan kuasa neraka. Dan pada saat setan menyerang dia balik, dia kehilangan kendali. Saudara, ada orang-orang yang nggak bisa mengerti gimana kok Tuhan bisa mengizinkan setan itu menyerang orang-orang secara pribadi. Terjadi di dalam hidupnya Ayub. Betul, saudara? Dan saya mau Anda mengerti ya, saudara, bahwa kira-kira, katakan kira-kira. Kira-kira itu kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu pasti ada sesuatu yang nggak dilihat, nggak kelihatan. Dalam hal ini, kira-kira yang Tuhan mau kikis dalam Elia adalah kesombongan. Karena dia bilang apa? I am the only one left in all the land. Cuman tinggal saya sendirian. Bukankah Anda kalau lagi down, lagi susah, itu rasanya semua orang gak peduli sama saya. Kersel saya gak nelponin, padahal diteleponin yang gak dijawab. Saya lapar, gak ada yang bawain makanan. Jadi beranak. Mengasihani diri jadi beranak begitu ya, saudara. Saya sendirian. Saya berdoa, saya sendirian. Yang lain gimana? Bilangnya I love you, I love you. Tapi saya nggak dipeduliin. Halo, oke. Anda perlu betul-betul mengerti bahwa Elia tidak dalam bahaya. Tadi saya katakan waktu saya ngomong, gimana kalau setan itu fokus dan menyerang Anda? Kaget Anda. Saya lihat beberapa Anda rasanya, jangan ngeliat saya, pastor. Tapi perlu diketahui bahwa Elia itu tidak dalam bahaya. Dia takut, dalam bahasa Ibraninya itu takut karepe dewe. Takut karena mau-maunya sendiri, karena dia dengar yang negatif. Are you with me? Coba bayangkan saudara, coba bayangkan bahwa
anak rohaninya dia, yang dia urapi, yang namanya Elisa, dia itu melihat ada pasukan bala tentara surgawi yang besar waktu ada orang Syria yang mau tangkap Elisa. Anak rohaninya dia. Dan pada saat itu bujangnya Elisa, namanya Gehazi, ketakutan. Lalu Elisa bilang begini, Tuhan buka matanya dia. Dia nggak bisa ngelihat. Lalu waktu bujangnya Elisa ngelihat, wah ada tentara surgawi, the army of God, chariot of fire, semuanya berapi, semua luar biasa, yang banyak segala macam, banyak sekali saudara. Wow, bujangnya jadi nggak takut. Elisa takut nggak? Enggak. Nah Elia ini bapaknya. Kira-kira ya pada zamannya Elia itu juga banyak malaikat yang mengelilingi. Kira-kira zamannya kita sekarang juga banyak malaikat Tuhan yang mengelilingi Anda. Are you with me? Saya berharap sekarang ini atmosfernya mulai bangkit nih. Dalam diri Anda yang tadinya takut, khawatir, segala macam. Coba ya bayangin ya, sesuai dengan ceritanya ini ya. Yang namanya Isabel ini, dia mengutuki, dia bersumpah dengan nama para allahnya. Besok akan terjadi. Dia bersumpah demi nama para allahnya. Lah allahnya itu dalam konteks sebelumnya, Anda lihat jawab aja enggak. Berarti dibohongin. Kadang-kadang itu karena orang keras ngomong, ngancem itu jadi Anda lupa. Kehilangan kendali. Are you with me? Kadang-kadang yang bicara itu bukan orang, tapi situasi. Kaget saudara. Si Isabel ini bersumpah di dalam nama para allahnya yang gak bisa ngejawab. Jadi gak akan membahayakan Elia, enggak? Tahu saudara bahwa iblis itu biasanya cuma bohong aja. Bohong. Dengarkan baik-baik. Iblis nggak bisa ngalahin Anda. Anda nggak dalam bahaya. Iblis tidak bisa menjamah Anda di luar izinnya Tuhan. Berarti ada kalanya Tuhan izinkan. Ayo. Come on. Tuhan Yesus bicara begini, rambut di kepalamu aku tahu. Jumlahnya kita aja nggak tahu. Ya? Tidak ada satu rambut di kepalamu pun yang jatuh tanpa seizinku. Tapi murid-murid Tuhan Yesus kebanyakan mati jadi martir. Katanya rambut aja nggak akan jatuh sesuai dengan. Ya memang betul, salah apa nggak? Nggak salah. Are you with me? Berarti Tuhan izinkan itu. Dan mereka bahkan nggak takut mati syahid buat Tuhan, nggak takut. Mereka dianiaya, mereka nggak takut. Petrus waktu dia mau disalib, dia bilang jangan salib saya seperti Tuhan saya nggak layak. Salib saya kebalik, kepala di bawah. Nggak dituliskan dalam Alkitab, tapi sejarah menceritakan demikian. Are you with me? Nah, saya melihat bahwa nggak dalam bahaya, nggak. Ini ada gambar yang saya ingin kasih lihat pada Anda. Bahwa ini adalah orang yang tua itu, Elisa, dan ada bujangnya di belakangnya. Bujangnya ketakutan karena pasukan yang di bawah itu pasukan Syria mau nangkep satu orang, dikirim utusan segitu banyak. Tapi Elisa bilang begini, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Are you with me? Saya mau Anda pulang dengan satu pengertian ini, saudara, bahwa
Anda nggak diciptakan untuk gagal. Enggak, saudara. Kalau Anda saat ini lagi lari, ya, lagi menjauh dari Tuhan, Anda panik, Anda depres, Anda merasa, oh saya udah melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, kok saya ngalamin seperti ini, saudara. Oh, saya tahu Tuhan udah bebaskan saya dari dosa, saya nggak mau kembali lagi kepada dosa. Tapi Anda merasa rasanya gimana ya, saya masih ada tantangan-tantangan, saya masih ada temptation, ujian, testing yang saya alamin. Saudara, yang iblis mau lakukan ialah dia mau supaya Anda itu lari dari Tuhan. Now, sebagai penutup saya ingin beritahu pada saudara, Anda bisa ambil kembali kendali hidup Anda. Anda bisa ambil kembali. You can take control of your life again. You can take control back in your life. Are you with me? Yes. Oke, ya. Nah, poin yang keempat adalah poin yang terakhir, saudara. Tadinya saya mau tuliskan Elia kembali lagi. Elia menang. Tapi saya ganti karena saya berdoa supaya dari cerita Elia ini kita bisa nyambung. Jadi saya tuliskan poin yang keempat. The rise of Elijah today. Saat ini Tuhan sedang membangkitkan Elia zaman ini. Elia saat ini. Nah, saudara, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan, maka Tuhan lewat, ya. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah itu datanglah gempa, tetapi tidak ada gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi. Apa, saudara? Angin sepoi-sepoi basah. Apa sih angin sepoi-sepoi basah itu? Bahasa Inggrisnya itu a still small voice. Ini yang kita sampaikan bulan lalu. Mendengar suara Tuhan di dalam hati saudara. Enggak selalu. Saya seumur hidup saya 44 tahun saya terima Tuhan Yesus, baru sekali saya mendengar audible voice. Sisanya itu suara Tuhan di hati. Tuhan bicara. A still small voice. Yang bisa membuat Elia itu balik kembali. Karena sebelumnya Anda baca ya, di rumah baca ceritanya, dia tuh ngumpet di gua. Dipres, mati aja deh, Tuhan cabut nyawaku. Are you with me? Nah, ternyata saudara, tadi saya bilang ya, saya berdoa supaya ini Anda bisa lihat, oh gimana kalau ternyata Elia itu Anda. Gimana kalau Elia itu saudara? Gimana kalau Elia itu saya? Ternyata di dalam buku Yakobus dituliskan, Elia adalah manusia biasa sama seperti dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit turun hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Are you with me? Let me conclude. Lalu saya akan sampaikan langkah-langkah kemenangan. Amin. Bayangkan dalam 1 hari, Elia sudah ngalamin kemenangan, tiba-tiba bisa takut, depres, stres, kabur, nggak ada harapan. Tapi waktu dia kembali dan waktu dia berdoa dalam 1 hari, 3,5 tahun kekeringan, lalu dalam 1 hari bisa ada kelimpahan.
3,5 tahun kekeringan. Mungkin Anda lagi kering nih sekarang. Hari ini dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan, percaya, lakukan firman Tuhan. Sekejap bisa berubah, saudara. Yang saya dapatkan begini, saudara. 1 minute drought and then another minute abundance. Dalam 1 menit kering dan menit berikutnya kelebihan. The place between the drought and abundance is the place where visionaries live. Tempat antara kekeringan dan kelimpahan adalah tempat di mana para visioner tinggal. Apa visi Anda? Jangan sampai keadaan mempengaruhi Anda sehingga kehilangan visi. Are you with me? Yes. In closing, langkah-langkah kemenangan. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika Anda melarikan diri dari masalah, Tuhan itu tetap hadir. Waktu Elia lagi lari, kabur, stres, depres, saudara, Tuhan kirim chef spesial, malaikat Tuhan, dimasakin. Ini baca, ini bukan saya, bukan cuma dongeng, saudara. Dimasakin sama malaikat. Chef, bukannya chef Ifung atau chef Johnson atau chef Acin. Malaikat yang dikirim untuk kasih makan Elia. Makan bisa tahan 40 hari, 40 malam. Makanannya apa ini ya? Jadi kalau sampai Anda lagi rasanya putus asa, walaupun Anda lagi putus asa, Tuhan gak ninggalin Anda loh. Berhenti bersembunyi dalam masalah dan mengasihani diri sendiri. Berhenti, jangan dalam gua, keluar gua. Bukan gua ya, gua. Are you with me? Elia disuruh keluar. Ayo saudara, berapa banyak Anda ini sembunyi terus ya. Tuhan tanya, kamu lagi ngapain? Dia bohong lagi sama Tuhan. Lagi aku sedang bekerja segiat-giatnya. Lagi gak ngapa-ngapain. Itu orang kalau lagi nganggur itu biasanya jadi begitu. Saya kalau minta tolong orang, biasanya orang kalau gak banyak kerjaannya, pastor saya lagi sibuk. Banyak kan anak-anak muda, oh pastor saya lagi sibuk. Waktu saya tanya ngapain kamu besok? Cuman ada 2 hal, aduh nggak sibuk-sibuk amat. Tapi kalau lagi ngomong sama orang yang lagi justru sibuk banyak kerjaan, kalau saya telepon minta tolong, Pastor, I'll make time for you. Nah ini Elia, kamu lagi ngapain? Gimana kalau sekarang Tuhan tanya sama Anda, kamu lagi ngapain? What are you doing? Hah? Hello? Come on now. Kebanyakan Anda fokus terlalu lama di dalam luka masa lalu. Fokus kepada bertahun-tahun luka dan Anda hidup dan bersembunyi dalam gua, dalam mental depresi, dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam dusta dari iblis yang selalu membombardir pikiran Anda. Dan Anda lupa bahwa Tuhan membangun Anda. Anda lupa bahwa Tuhan gak pernah ninggalin Anda. Pertanyaannya ialah berapa lama Anda akan mengizinkan ini terjadi terus? Berapa lama? Anda gak perlu lari. Tuhan berkata kepada Anda, aku gak marah sama kamu. Justru pada saat kamu lari pun aku deketin kamu loh. Are you with me? And yang ketiga, tolaklah kebohongan iblis. Iblis akan lari. Tunduk kepada Tuhan dan usirlah iblis, maka iblis akan lari dari engkau. Yang keempat, tinggalkan gua-gua depresi dan keputusasaan melalui apa saudara? Iman. Aku gak pernah sekali-sekali pun meninggalkan engkau. Aku gak peduli apapun yang sedang kamu alami. Aku gak peduli apa yang iblis ngomong sama kamu. Karena ada bisikan-bisikan dalam telinga Anda.
kamu nggak bagus, kamu terlalu tua, kamu terlalu muda, kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, you are not good enough, you are worthless, you are helpless. Tuhan bilangnya, aku beserta dengan kamu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Malaikat Tuhan berkemah di sekitar Anda. Tuhan ada bersama dengan Anda. Serahkan masalah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Are you with me? Yang terakhir. Mendekatlah kepada Yesus di masa-masa yang sulit. Dekat kepada Tuhan. Siapa di sini yang nggak ngalamin masa sulit? To be enthusiastic, you have to act enthusiastic. Perintahkan dirimu. Tuhan nggak ciptakan Anda untuk gagal. Yesus mati buat kita. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Apa yang kita lakukan? Kita mengingat bahwa Yesus mati buat saudara dan saya. Dia mau kita menjadi pemenang. Halo? Maut nggak bisa ngalahin Yesus. Maut nggak bisa ngalahin. Dan kamu di dalam Tuhan pasti kemenangan. Kira-kira atmosfer di dalam pikiran Anda mulai berubah apa nggak sekarang? Kira-kira Anda mau nggak sekarang memerintahkan jiwa Anda? Ngomong sendiri. Pada saat rasanya Monday, how you doing? Besok kan Senin ya, temu sama orang, how you doing? It's Monday, what do you expect? Paul, Monday is my day. This is the day that the Lord has made. Amen. Yeah, okay, Monday. How are you doing? I'm great. Today is Monday. Monday is a great day. Every day is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. God, hari ini ya Tuhan, biar atmosfer dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam Kersel, dalam gereja, dan di negara ini ya Tuhan, atmosfer berubah ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ada hadirat Tuhan yang merubah hidup kami. Kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur, kami angkat roti ini. Bahwa yang kami makan akan menjadi satu bagian dengan tubuh kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan. Terima kasih ya Tuhan untuk cawan ini. Darah Yesus yang dicurahkan buat kami, mengampuni dosa kami, menyembuhkan penyakit kami, membebaskan kami dari tawanan iblis, melepaskan kami dari pikiran yang menjatuhkan, tapi Engkau memberikan semangat yang membangkitkan. Kami mengucap syukur, kami ambil bagian di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. God is good. Coba kita gandengkan tangan kanan kiri. Tuhan, kami belajar banyak hari ini ya Tuhan. Saat kami bergandengan tangan, ingatkan kami ya Tuhan bahwa kami nggak sendiri. Kami nggak mau seperti Elia meninggalkan bujangnya. Dia sendirian seorang diri. Saudara, you are not created to be a loner. You alone. Sendiri enggak. Anda diciptakan supaya bisa ada relationship sama Tuhan dan satu dengan yang lain. Biar waktu kami pulang, kami membuat keputusan ya Tuhan, bahwa
masing-masing kami akan memerintahkan jiwa kami untuk memuji Tuhan. Bless your people. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. God bless you.